Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Oke ya. Jadi Pagi, Pak. kesempatan pagi kali ini ya, di semester yang baru kita akan mempelajari ilmu yang baru di mata kuliah yang baru ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman akan belajar mengenai komputer grafik arsitektur lanskap 1 ya. Langsung saja saya akan share screen. Oke. Mohon direspon apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, langsung saja. Jadi kita ada di pertemuan perdana ya, teman-teman sekalian. Saya akan jelaskan mengenai instrumen perkuliahan terlebih dahulu sebelum kemudian pengenalan softwarenya ya. Oke, next. Jadi yang pertama kita mulai dengan identitas mata kuliah. Jadi teman-teman sekarang berada di mata kuliah Komputer Grafik Arsitektur Lanskap 1 dengan kode mata kuliah AL12117 di kelompok keahlian perencanaan dan desain lanskap ya. Jumlah SKS-nya ada 3 SKS, semesternya 2 di jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Program Studi Arsitektur Lanskap ya. Dengan tim pengajarnya saya sendiri Edwin Eko Franjaya ya. Kemudian selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 CPMK ya teman-teman. Jadi harapannya setelah lulus dari mata kuliah ini teman-teman harus mampu mencapai keempat capaian pembelajaran ini. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi arsitektur lanskap. Jadi penekanannya di penggunaan atau implementasi teknologi ya. Kemudian di CPMK yang kedua mampu menerapkan nilai fungsional estetika, ekologi, dan humaniora. Jadi harapannya desain yang akan teman-teman kerjakan ke depannya itu fungsional sekaligus estetis ya. Kemudian CPMK yang ketiga dan keempat ini kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau di CPMK 3 itu mampu merencanakan dan di CPMK 4 itu mampu mendesain. Jadi ini sebuah tahapan ya. Jadi harapannya teman-teman setelah lulus nanti bisa merencanakan kemudian mendesain. Dengan apa? Dengan dukungan teknologi analog dan digital. Di sini ada penjelasannya ya. Kemudian selanjutnya deskripsi singkat mata kuliah. Jadi intinya mata kuliah ini akan mempelajari tentang penggunaan aplikasi teknologi dalam proses pengerjaan proyek arsitektur lanskap ya. Dan ada 3 aplikasi yang akan teman-teman pelajari ya. Ada Computer Aided Design and Drafting atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan nama AutoCAD ya. Kemudian ada SketchUp dan ada Photoshop. Jadi ada 3 ya. Kemudian akan juga dimungkinkan penjelasan atau pembahasan mengenai tren teknologi saat ini atau ke depannya ya. Selanjutnya materi pembelajaran atau pokok bahasan kurang lebih ada 14 pertemuan di luar UTS dan UAS, di mana di 7 pertemuan awal sebelum UTS, mostly teman-teman akan belajar mengenai Computer Aided Design and Drafting ya, atau AutoCAD ya. Di sini dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-6. Jadi teman-teman akan dikenalkan dengan AutoCAD, kemudian bagaimana menggambarnya, bagaimana mengeditnya, dan ada tugas juga di sana ya. Kemudian di minggu ke-7 berlanjut, kemudian di minggu 9 sampai minggu ke-12 teman-teman akan belajar mengenai SketchUp, tentu ada pengenalannya, bagaimana menggambar, mengedit, tools tambahan, dan sebagainya. Dan di minggu ke-13 ya, sampai minggu ke-15 nanti teman-teman akan belajar mengenai Photoshop ya. Jadi itu materi yang akan teman-teman pelajari 14 pertemuan kurang lebih ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sampai ke materi pembelajaran? Silakan. Ya, Tasya sudah raise hand ya. Silakan Tasya. Ya Pak, izin bertanya. Ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa yang dipelajari duluan itu AutoCAD, kemudian SketchUp, dan terakhir lalu Photoshop, Pak? Terima kasih. Oke, ya terima kasih ya Tasya ya. Jadi betul sekali ya, ini pertanyaan bagus ya dari Tasya ya. Kenapa kemudian CAD duluan Pak ya, baru kemudian SketchUp dan Photoshop ya. Jadi secara penugasan nantinya tugas teman-teman selama di Konggraf 1 ini akan terintegrasi ya. Jadi teman-teman akan mulai dari CAD-nya dulu ya. Kemudian hasil dari CAD nanti itu akan jadi bahan pengerjaan untuk di bagian SketchUp ya.
Jadi di CAD itu biasanya 2 dimensi, nanti 3 dimensinya itu di SketchUp, kemudian setelah 3 dimensinya selesai, finishingnya pakai apa? Kita pakai Photoshop ya. Maka dari itu CAD harus duluan, baru SketchUp dan Photoshop ya. Kurang lebih itu ya, Tasya ya. Semoga cukup menjawab ya. Kita lanjutkan ya. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan dulu. Ini referensi pustakanya, ada 3 pustaka yang saya gunakan ya, yang dimungkinkan teman-teman bisa menggunakan referensi tambahan ya, untuk memperkaya pemahaman teman-teman ya. Kemudian terkait dengan instrumen perkuliahan ya, ini sebuah keharusan yang harus saya sampaikan ke teman-teman semua karena ini kuliah perdana. Ada kurang lebih 4 ya, jadi ada analisis pembelajaran, ada kontrak perkuliahan, ada RPS, dan ada tor tugas atau modul. Jadi tor tugas atau modul ini gambaran tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan, baik tugas harian maupun tugas besar ya selama perkuliahan MK Komgraf 1. Ini sudah saya sediakan di linknya, nanti silakan teman-teman bisa mengecek lebih lanjut ya sesuai dengan link yang diberikannya. Kita lanjutkan dulu lagi. Kemudian ini tugas dan kewajiban, mahasiswa wajib untuk mengikuti secara aktif ya pertemuan minimal 80% kehadiran, kecuali ada surat keterangan ya. Kenapa harus hadir minimal 80%? Karena tadi ya pekerjaannya bersifat simultan ya atau berkelanjutan ya. Kemudian mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan berpakaian rapi dan sopan ya, dan toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit ya. Kemudian wajib mengaktifkan kamera selama perkuliahan berlangsung, terutama kalau perkuliahan online ya. Kalau perkuliahannya offline, maka teman-teman harus aktif tentunya ya. Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib memahami kriteria penilaian agar supaya tahu nanti strateginya bagaimana bisa sukses ya dalam melewati perkuliahan MK Komgraf 1 ini ya. Kemudian keenam, mengerjakan setiap tugas dan output masing-masing materi dengan mandiri, tepat waktu dan bertanggung jawab. Tentunya ini bagian dari etika kita ya sebagai pembelajar. Kemudian yang terakhir, dosen langsung memberikan nilai E jika diketahui mahasiswa melakukan tindakan mencontek atau plagiasi, kerjasama ya, menggunakan jasa joki gambar. Nah ini yang nggak boleh ya teman-teman ya. Dan tindakan lain yang melanggar aturan dan ketentuan. Jadi intinya teman-teman ikuti saja perkuliahan ini dengan rajin ya, kemudian kerjakan tugasnya mandiri ya, tepat waktu dan bertanggung jawab, insya Allah nanti bisa lulus ya di mata kuliah ini ya. Selanjutnya ini kriteria penilaian ya. Jadi nilai UTS-nya 30% itu diambil dari penilaian output akhir tugas CAD-nya ya. Kemudian nilai UAS 55% itu gabungan dari 30% penilaian akhir SketchUp plus 25% penilaian output akhir Photoshop ya. Kemudian ada nilai tugas harian 10% dan kehadiran 5% ya. Kurang lebih itu kriteria penilaiannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait ini? Barangkali belum cukup jelas. Oke, ada Desi ya. Silakan Desi, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, izin bertanya untuk keaktifan atau ada nilai tambahan, Pak? Ya, suaranya belum muncul Desi. Iya, Pak, suaranya sudah masuk ini. Ya, belum terdengar. Ya, atau bisa di kolom chat juga boleh ya, tidak apa-apa ya. Oke, sambil menunggu Desi mungkin mau mengetik ya di kolom chat, saya lanjutkan dulu di kategori penilaian. Ini kategori penilaiannya nanti bisa teman-teman cek ya, mulai dari nilai A itu minimal 80 sampai kemudian E itu berapa ya. Nah, di sini kalau teman-teman dapat huruf mutu E itu tidak lulus ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya dari Desi ya, izin bertanya Pak, untuk keaktifan apakah ada nilai tambahan? Oke ya, terima kasih ya Desi ya. Ya, nanti untuk keaktifan tentu akan jadi pertimbangan saya juga dalam menilai ya. Jadi kalau misalnya terutama kalau nilai akhirnya nanti ada di ambang nih, misalnya di sini B itu 70 ya. Kalau nilai akhirnya ternyata 69,7 misalnya ya. Itu kan di ambang ya, mau ke B ya. Nah, dengan keaktifan teman-teman sekalian itu kemudian akan membantu ya. Jadi bisa saja kemudian nilainya akan dinaikkan menjadi 70 supaya teman-teman bisa mendapat B ya. Jadi tentu ada ya Desi ya penilaian dari saya ya terkait dengan keaktifan ya. Kurang lebih itu ya, kita lanjutkan dulu lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya pengenalan software ya. Kalau tadi pendahuluan terkait dengan instrumen perkuliahan, selanjutnya pengenalan software dalam komputer grafik arsitektur lanskap 1 ya. Namun, nah di sini sudah muncul ya
Jadi ada sebuah pernyataan yang saya ambil dari The Professional Practice of Landscape Architecture, ini sebuah buku ya. Di sini disebutkan in 1995 ya, I was still using hand drafting as the primary method, and it wasn't until 2 years later that we purchased our first VC-based AutoCAD software. Not because we wanted to, but because we had to. Nah, kira-kira ada yang bisa mengartikan nggak ini ya, menjelaskan ke teman-temannya, kira-kira apa sih maksud dari pertanyaan ini? Ada yang, wah, Priswandi ya. Ya, silakan Priswandi. Izin menerjemahkan ya Pak. Ya. Kalau dari yang saya terjemahkan Pak, di tahun 1995 saya masih menggunakan draft yang manual, menggunakan tangan. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian kami membeli software AutoCAD pertama di PC, yaitu itu bukan karena kami inginkan, tapi itu karena kami harus, karena butuh gitu Pak. Kalau yang saya tangkap begitu Pak. Oke, ya terima kasih ya Priswandi ya. Betul sekali ya teman-teman sekalian ya, teman-teman mahasiswa ya. Dari apa yang dijelaskan oleh rekannya tadi ya Priswandi, bahwasanya memang kalau dari pernyataan ini disebutkan tahun 95 mereka masih pakai sketsa gitu ya. Tapi di 2 tahun kemudian ya, mereka menggunakan AutoCAD ya. Bukan karena mereka ingin, tapi karena harus ya. Tuntutan zaman, perkembangan zaman dan teknologi. Jadi mau tidak mau mereka harus beralih ya, harus beradaptasi ya. Dan itu juga yang harus teman-teman siapkan, karena barangkali nanti ke depan perkembangan teknologi sudah sangat canggih ya, maka barangkali ada teknologi-teknologi terbaru yang bisa digunakan dalam pekerjaan proyek lanskapnya ya. Jadi bukan hanya dari apa yang saya jelaskan di perkuliahan ini saja ya. Oke, itu ya, terima kasih sekali lagi untuk Priswandi ya untuk penjelasannya. Selanjutnya, nah di sini karena komputer grafis ya, jadi kebanyakan berupa gambar ya. Di sini saya sudah sediakan 1 gambar, barangkali ada yang bisa bantu menjelaskan juga ya. Kira-kira kenapa sih Pak Edu menyampaikan gambar ini di slide ini? Kira-kira ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Ayu. Ya, jadi ini mungkin dari saya, menurut saya ini salah satu contoh dari penerapan apa yang udah dijelasin Priswandi tadi, yaitu berupa desain atau perancangan secara manual. Jadi zaman dulu tuh kalau orang buat perspektif, itu masih menggunakan cara manual seperti ini. Begitupun dengan pewarnaannya, masih menggunakan tangan. Iya, ya betul sekali ya Ayu ya. Jadi memang ini saya munculkan supaya teman-teman terbuka gitu ya, bahwasanya kalau dahulu gitu ya, kebanyakan orang masih pakai sketsa ya. Jadi bayangin kalau area yang di sketsa itu luas sekali, kemudian salah pewarnaan, harus mengulang dari awal, tentu akan sangat merepotkan ya. Ini contohnya perspektifnya ya. Kemudian, nah selanjutnya ini ya, teman-teman bisa bayangkan dari gambar ini ya. Ini ada beberapa orang ya di Simsbury Center Design Shared Review. Ya, mereka mereview sebuah master plan gitu ya, yang ini hand drafting ya atau sketsa ya. Bayangin tuh ya, seluas kertas seluas itu, kalau misalnya salah warna atau tercoret ya, atau mungkin ketumpahan minuman misalnya, maka harus mengulang dari awal. Teknologi akan sangat membantu ya. Jadi sekarang untuk menggambar ini kemudian tidak perlu sketsa dengan kertas yang sangat luas ya. Teman-teman bisa menggunakan basis teknologi dari aplikasi yang akan saya jelaskan ya. Di sini juga dijelaskan ya dari buku yang sama ya, bahwasanya teknologi itu sudah sangat meningkat sekali ya perkembangannya di bidang arsitektur lanskap ya, terutama in the last decade of the 20th century ya. And this will continue as the 21st century proceed ya. Jadi akhir-akhir ini sampai kemudian nanti ke depannya teknologi ini akan sangat berkembang ya di bidang lanskap ya. Kemudian di sini juga dijelaskan the technology of the future will see a continued blending of the real world with the virtual world ya. Jadi bagaimana kemudian dunia nyata dengan dunia virtual itu bisa terhubung dengan teknologi, atau dunia virtual seolah-olah seperti dunia nyata ya. Dan itu sudah bisa kita lihat ya dari adanya VR ya sekarang ya, virtual reality ya. Jadi bagaimana kemudian desain yang teman-teman punya nanti bisa dilihat langsung ya. Itu dari bidang arsitektur sudah ada, dan mungkin nanti ke depannya di bidang lanskap ketika teman-teman mendesain 3D taman misalnya ya, atau master plan taman gitu ya,
Kemudian teman-teman bisa merasakan secara langsung ya dengan human scale ya, bagaimana sih desain ini, warnanya apa, kurangnya apa, dan sebagainya ya. Teknologi sekali lagi ya. Kemudian tren teknologinya, ini beberapa aplikasi ya yang biasa digunakan oleh arsitek lanskap, terutama saya juga, di mana ada di bagian atas ini ada AutoCAD ya, kemudian di sebelahnya bagian atas tengah ini SketchUp, ini logonya, kemudian ada Photoshop ya, PS ini Photoshop, kemudian ada CorelDRAW, kemudian ada Erdas Imagine, ada ArcGIS, ada Lumion, ada MapSource, dan HitFilm ya. Nah, di sini AutoCAD ya biasanya untuk 2 dimensi, SketchUp ini untuk 3 dimensi, Photoshop ini biasanya untuk finishing akhir ya, supaya secara estetisnya juga dapat. CorelDRAW juga kurang lebih sama, tapi CorelDRAW ini biasanya basisnya vektor ya, kalau Photoshop basisnya raster. Kemudian Erdas, ArcGIS, dan MapSource ini basis untuk pemetaan ya. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman akan memetakan area lanskap yang luas ya, itu menggunakan aplikasi ini. Ini aplikasi yang juga saya gunakan ya. Kemudian Lumion ya, kalau teman-teman tahu animasi ya, ada banyak ya iklan-iklan properti ya di TV ya. Nah, itu biasanya menggunakan aplikasi 4D ya, atau animasi ya. Di sini menggunakan Lumion ya. Jadi bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, Enscape ya, Twinmotion dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini ya, yang paling ujung pojok kanan bawah ini ada HitFilm Express. Ini yang pernah saya gunakan ya dahulu untuk video editing ya. Jadi kalau orang-orang bikin film ada efeknya ya, itu biasanya salah satunya menggunakan HitFilm juga. Walaupun ini cukup berat ya, tapi sekarang dengan kemajuan zaman, editing video sudah ada di smartphone ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi di smartphone juga ya. Itu bisa jadi pilihan juga ya. Lalu kemudian apa yang akan dipelajari di Comgraph 1 ya, apakah semua ini? Tentu tidak ya. Jadi ada 3 aplikasi atau software yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama AutoCAD ya, kemudian SketchUp dan Photoshop ya. Jadi kurang lebih 3 aplikasi ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Rizko. Silakan Rizko. Izin bertanya Pak, terkait dengan software-software ini, apakah kita akan mempelajari software render lainnya Pak, seperti Enscape ataupun software lainnya gitu Pak? Ya. Oke, ya terima kasih ya Rizko ya. Jadi memang yang disampaikan di sini hanya 3 software ini saja ya. Kalau kemudian aplikasi lainnya tadi itu di Comgraph lanjutannya sebenarnya ya. Jadi kalau secara judul mata kuliah ini Comgraph 1, seharusnya teman-teman juga berpikir ya, berarti ada Comgraph 2 nih mungkin ya. Betul sekali ya teman-teman ya, nanti di Comgraph 2 di semester 4 ya, teman-teman baru akan belajar yang lebih advance-nya ya. Tapi di Comgraph 1 ini 3 aplikasi ini saja. Tapi kalau kaitannya dengan tools tambahan, itu bisa saja ya, misalnya SketchUp, ya ini kan 3D ya. Kalau kemudian mau di render gitu ya, itu bisa, teman-teman bisa pakai V-Ray misalnya ya, yang mudah dulu ya, yang biasanya sudah jadi aplikasi tambahan dari SketchUp-nya ya. Itu ya untuk Rizko ya. Jadi kalau misalnya nanti terkait dengan animasi dan sebagainya, itu di Comgraph selanjutnya ya. Oke, semoga sudah cukup terjawab ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini beberapa contoh yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ada pekerjaan terkait dengan AutoCAD ya. Di sini master plan penanaman yang saya buat di Bendungan Karian ya. Ini DED basisnya, Detail Engineering Design. Jadi kurang lebih seperti ini 2 dimensi ya. Ini menggunakan aplikasi CAD ya. Kemudian selanjutnya ini yang pernah saya kerjakan waktu saya S1 ya sebenarnya ya. Jadi ada desain taman kota di Sungai Liat, Bangka Belitung sana ya. Saya gunakan CAD dan Photoshop di sini ya. Jadi 2 aplikasi ini. Kemudian selanjutnya ada yang SketchUp dengan Photoshop. Nah, kalau ini SketchUp dengan Photoshop, ini juga di semester 3 ya, seingat saya kerjakan waktu S1, jadi masih seumuran teman-teman sekalian ya. Jadi 3D-nya ini saya pakai SketchUp, kemudian visualisasinya ya itu menggunakan Photoshop ya. Dan ini kalau yang di luar negeri ya. Jadi kalau di Korea Selatan sana mereka memvisualisasikan project desain mereka juga menggunakan aplikasi semacam SketchUp ya. Di sini 3D-nya pakai SketchUp, kemudian finishing-nya di sini pohonnya ya, orang-orangnya di sini ya.
kemudian mobil, ini kemudian pakai Photoshop ya. Nah, ini tampilan lanjutannya ya. Kemudian ini hasil akhirnya ya. Jadi kalau di luar negeri sana ya, sungai atau kanal itu jadi tempat wisata ya. Bagaimana dengan Indonesia ya? Nah, ini masih jadi pertanyaan yang besar ya. Tentunya nanti tugas teman-teman kalau sudah menjadi arsitek lanskap nantinya bisa membuat lingkungan sekitar kita, lanskap sekitar kita menjadi lebih baik ya dengan ide, desain dan kreativitas yang teman-teman punya ya. Selanjutnya ini ada tor tugas Komgraf 1 ya selama satu pertemuan. Nanti teman-teman bisa cek ya link tor tugasnya ya atau modul yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di situ nanti akan ada banyak sekali tugas-tugas di tiap pertemuannya ya. Dan saya juga sertakan ya ada tutorial ya. Karena ini komputer ya, computerized, ada tutorial yang saya sediakan supaya teman-teman belajar dan itu ada di tor tugasnya atau di modulnya. Nanti silakan bisa dicek ya di tor tugas atau modulnya ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya untuk pertemuan perdana ya. Jadi hasil akhir dari tugas teman-teman sekalian nanti adalah berupa poster. Nah, ini contoh poster yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat kalian sebelumnya. Ya, di sini ada Putri Najwa Marikar ya dan Valdian Rahman yang saya ambil di sini sebagai contoh ya. Jadi bagaimana kemudian hasil akhir CAD-nya apa Pak? Nah, di sini bisa dilihat ya, ada site plan yang mereka kerjakan. Ini basisnya menggunakan CAD ya. Kemudian SketchUp untuk apa? Nah, ini ada 3D rumahnya ya dan sebagainya. Ini kemudian menggunakan SketchUp dan visualisasi akhir ya. Posternya ini sendiri itu menggunakan Photoshop ya. Jadi fungsinya apa? Jadi seolah-olah teman-teman kalau di Komgraf 1 ini tugasnya menjadi mini developer ya. Jadi mulai dari merencanakan perumahan atau mini cluster ya, skala kecil ya, dengan taman dan fasilitas lingkungannya ya. Seperti di sini ini ada taman lingkungannya dan sebagainya. Yang kemudian poster akhir ini seolah-olah teman-teman mempromosikan ya bisnisnya sebagai mini developer tadi ya, bahwasanya kami punya perumahan dan ini yang kami tawarkan ya. Jadi harapannya setelah lulus dari Komgraf 1 ini teman-teman sudah punya modal ya untuk menjadi seorang arsitek lanskap dan juga mungkin pengembang mini developer lah ya, kurang lebih seperti itu terkait dengan properti ya. Mungkin itu teman-teman sekalian untuk pertemuan kali ini ya. Untuk tugas minggu ini, jadi nanti karena ini pertemuan perdana, nanti silakan teman-teman coba pelajari dulu ya AutoCAD ya. Kalau belum install silakan diinstal terlebih dahulu. Kemudian silakan diperhatikan ya tools yang ada di aplikasi AutoCAD-nya ya, di pull down menu atau di toolbar-nya. Kemudian teman-teman silakan buat di Microsoft Word ya. Masukkan logo atau icon dari toolsnya ya, kemudian fungsinya apa ya. Jadi bisa saja kemudian ada beberapa tools yang teman-teman pelajari, kemudian buat di Microsoft Word ya, iconnya apa, toolsnya apa, fungsinya apa ya, dan itu nanti akan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah kita punya ya. Kemudian nanti di minggu depan akan kita bahas ya. Kurang lebih itu ya teman-teman sekalian ya. Kita cukupkan untuk pertemuan perdana kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.